ucapkan untuk nomor urut 20 dari kelas 7I dengan kategori kelompok. Dipersiapkan atas nomor urut 20 Hera Herwanti dan konsentrasi 7I. Nomor urut 21 ambil dari sekian kelas 7 dan nomor urut 21 Citra 10A SMK Berlatan. Silakan dipersiapkan dengan sebaik mungkin dan sematang-matang mungkin. Maafin saya ya. Oke nih. Simetriskan posisi penonton, kencangkan pikiran Anda, dan inilah dia, kisah Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu, zaman dahulu sebelum ada TikTok dan Velocity, hiduplah sebuah kerajaan di Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Kapak. Pengawal, aku merasa waktuku sudah tidak lama lagi. Tolong panggilkan kedua putriku untuk menghadapku sekarang juga. Siap, Ayahanda. Anak-anakku, ayah sudah tua bangka dan berkeriput. Tanpa banyak basa-basi, tahta kerajaan akan ayah serahkan kepadamu, Purbasari. Bagaimana bisa? Hamba yang lebih tua dan lebih mengerti tentang istana. Tapi kenapa justru Purbasari yang dipilih? Ya, orang ngirim mah begitu tuh. Pada suatu malam, Purbararang diam-diam pergi menemui seorang penyihir tua yang tinggal jauh di dalam hutan. Penyihir tua, keluarlah. Aku tahu kau ada di sini. Siapa gerangan yang datang ke tempat gelap milikku ini? Lo gak kenal gue? Seorang Purbararang, tadi kenali. Aku Purbararang, putri kerajaan. Seorang putri kerajaan datang ke tempat penyihir tua sepertiku. Hah, pasti ada suatu hal yang sangat besar terjadi. Wajah cantik, pakaian yang mewah, tapi matamu penuh kebencian. Aku datang karena aku ingin meminta bantuan. Kalau begitu katakan, siapa yang ingin kau celakai? Adikku, Purbasari. Jadi benar. Saudara kandung memang saling iri dengki. Dia merebut semuanya dariku. Tahta kerajaan. Iya. Kasih sayang ayahmu juga. Iya. Sekarang aku mengerti. Kau tidak takut melakukan dosa besar kepada adikmu sendiri. Aku gak peduli.
Yang penting aku harus jadi ratu. Ambisi sekali. Padahal cocoknya jadi panitia kurban. Heh, bisa fokus sama masalahku dulu bisa gak? Jadi, lu mau apa dari gue? Aku ingin wajahnya rusak. Dan aku ingin semua orang jijik melihatnya. Wajah cantik memang sering membuat manusia sombong. Namun, sihir seperti ini tidak murah. Emas sebanyak ini cukup untuk menghancurkan kecantikan seseorang. Kulit indah jadi layu, cahaya sirna tutup debu. Jadilah bintik di seluruh tubuhmu, penderitaan yang tak bertemu waktu. Mengapa tiba-tiba aja aku dipenuhi bintik-bintik bernanah? Apakah aku terkena suatu penyakit? Tapi penyakit apa ini? Putriku, ada apa dengan wajahmu? Entahlah Dayang, sejak tadi malam tubuhku dipenuhi bintik-bintik bernanah. Aku takut Ayahanda khawatir. Bunga mawar, bunga melati. Tenang putri, ada aku di sini. Aneh. Sepertinya ini bukan penyakit biasa. Sepertinya ini kutukan yang sangat kuat. Bintik-bintik ini terlihat seperti batu koral. Purbasari, apa yang terjadi dengan anakku yang imut kiut ini? Ampun Baginda, hamba tidak mengetahui penyakit apa yang diderita oleh putri. Oh, adikku Purbasari. Wajahmu yang dulu cantik sekarang penuh noda. Mungkin para dewa murka karena ayah salah pilih pemimpin. Udah, Dayang dan Peramal, bawa Purbasari ke kamarnya untuk beristirahat. Baik, yang mulia. Ayahanda, demi keselamatan kerajaan, lebih baik Purbasari diasingkan saja ke hutan. Pendapat itu bisa dipertimbangkan yang mulia. Jangan! Bagaimana jika nanti? Jangan! Kalau penyakitnya nular bagaimana, Ayah? Buang dia ke hutan. Mantap, Ayah. Dan akhirnya Purbasari pun diasingkan ke dalam hutan. Sudah ya, Tuan Putri. Pulang yuk. Mau mampir makan ketoprak dulu gak bro? Gas lah, yang jualan janda soalnya. Ini serius, aku harus tinggal di tempat seperti ini sendirian. Aku takut, mengapa nasibku sangat malang seperti ini. Apa ini? Mengapa kalian mendatangiku? Terima kasih, monyet. Pada suatu malam purnama, Aku ingin kamu mandi di telaga menggunakan bunga yang kuberikan itu. Percayalah, wajahmu akan kembali cantik berseri. Iya kah? Emang bisa?
yang telah terjadi. Aku sembuh. Wajahku cantik, imut, dan cute kembali. Setelah berhari-hari diasingkan dalam hutan, Purbasari akhirnya kembali ke istana bersama Lutung Kasarung. Purbasari, bagaimana mungkin wajahmu kembali cantik seperti dulu? Masa lalu biarlah berlalu, tapi masa depan biar aku yang jadi ratu. Baiklah, mari kita berkompetisi. Aku punya 2 syarat untuk kamu jadi ratu. Rambutmu harus lebih panjang dariku. Dayang, kemari. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Oke doang bangga. Sekarang syarat yang kedua. Siapa yang punya calon tunangan paling tampan, ia pemenangnya. Lihat tunanganku Indrajaya. Ganteng, iya. Berwibawa, iya. Berotot, enggak deh. Tapi at least lumayan lah daripada tunanganmu. Lupa, emangnya kamu punya tunangan ya? Tapi aku tidak punya siapa-siapa. Ya, kamulah tunanganku. Lutung ini adalah tunanganku. Hahaha. Lutung jelek dan bau ini mau menjadi calon suamimu. Anak muda, siapa sebenarnya dirimu? Perkenalkan ayahanda, saya seorang pangeran dari Kayangan yang dikutuk menjadi seekor lutung. Sudahlah, segala dendam harus berakhir. Kini saatnya kerajaan dipimpin dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Ampun ayahanda, maafkan saya Adinda, saya salah. Tidak apa kakakku Purbararang, aku memaafkanmu. Mulai hari ini, Purbasari resmi menjadi penerus tahta kerajaan. Ayah, sekarang tenang. Jagalah kerajaan ini dengan baik-baik. Hah? Gak mungkin. Dan demikianlah Purbasari dinobatkan sebagai penerus tahta kerajaan didampingi seorang pangeran dari Kayangan. Cinta, kesetiaan, dan hati yang suci telah membawa mereka menuju kebahagiaan sejati. Di ujung cerita ini, kami dari kelas 10B mengucapkan terima kasih. Bagus gak? Bagus.